Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul mukarramun wal mukarramat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Musyawarah rahimakumullah. Sebagaimana biasa setiap Sabtu pagi kita mengadakan taklim dan kajian keagamaan di masjid yang kita cintai ini. Pada pagi hari ini berkesempatan kita bersama saya membaca kitab Bulughul Maram. Sebelumnya marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli suli ila hadratir rasul wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin khususan ila muallifi hadzal kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu semuanya, kita melanjutkan pada pagi ini, yaitu babul musaqat wal ijarah, yaitu bab tentang kerjasama dan sewa menyewa. Kerjasama dalam pengelolaan sesuatu yang menghasilkan tanah misalnya gitu, dan sewa menyewa. Baik, kita baca hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min samarin aw zar'in. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperkerjakan penduduk Khaybar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma, dalam satu riwayat hadis Bukhari dan Muslim, fasa'alu ayyukarrakum biha ala ayyakfu amalaha walahum nisfus samari. Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah daerah Khaybar dengan memperoleh setengah dari hasil kurma. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukirrukum biha ala dzalika ma syi'na. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendaki. Faqarru biha hatta ajlahum Umar. Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu sampai
Umar mengusir mereka. Wali muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a ila Yahudi Khaybar. Dan menurut riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW memberikan pohon kurma dan tanah Khaybar kepada kaum Yahudi di Khaybar. Wa arduha ala ya'tamiluha min amwalihim walahu syatru samariha. Dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya. Nah, dari hadis ini bisa kita simpulkan, jika kita mempunyai tanah nganggur di kampung ya, di sini mah nggak ada kali yang nganggur. Tanah yang nganggur, kemudian kita minta kepada orang untuk memanfaatkan tanah itu. Modalnya dari tanahnya tanah kita, tapi benihnya dari yang mau merawat tadi, yang mau memanfaatkan tanah. Maka kalau begitu bagaimana pembagian hasilnya? Setengah-setengah, separuh-separuh, 50%, 50%. Ya, jadi buat kita yang memiliki tanah 50%, bagi dia 50%. Itu ketentuannya. Tetapi bila dimusyawarahkan boleh-boleh saja kesepakatannya 40-60 atau 60-40 atau sesuai kesepakatan. Kalau misalnya kita yang punya tanah, kita yang punya benih, kita yang biayai semuanya, dia hanya tenaga saja, itu tinggal dimusyawarahkan. Tapi prinsipnya pada awalnya kalau tanahnya kita, benihnya dia, yang ngurusin dia 50-50. Itu ya. Wa an Khandalata ibni Qais radhiyallahu anhu qala, Khandalah bin Qais radhiyallahu anhu berkata, Sa'altu Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu an qara'il ardi. Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewakan tanah bizahabi wal fiddati, dengan emas dan perak. Faqala la ba'sa bihi, ia berkata enggak apa-apa, boleh. Innama kana nasu yu'ajiruna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maziyanati. Orang-orang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan yang tumbuh di tempat-tempat mengalirnya air. Wa aqbalil jadawili, dan pangkal-pangkal parit. Wa asya'a minaz zar'i, dan aneka tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Fayahliku hadza wa yaslamu hadza, lalu dari tumbuhan itu ada yang rusak, ada juga yang baik, selamat. Walam yakun linnasi qira'un illa hadza, sedang orang-orang tidak mempunyai sewaan lainnya kecuali ini. Falidzalika zajara anhu, maka Rasulullah melarang hal seperti itu.
Fa amma say'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi. Adapun imbalan dengan barang yang nyata dan terjamin, maka tidak apa-apa. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Wa bihi bayanun lima ujmila fil muttafaqi. Dalam hadis ini ada penjelasan menyeluruh tentang menyewakan tanah yang seperti tadi. Jadi satu pihak ini mau berbuat curang gitu. Yaudah saya sewakan tanah, upahnya nih pohon-pohonan yang ada di pinggir-pinggir parit atau yang di pangkal-pangkal di muara-muara sungai. Ya kalau suatu saat kena air maka dikatakan di sini ada yang rusak, ada yang enggak, ada yang hasilnya bagus, ada yang enggak. Kata Rasulullah, enggak boleh seperti itu, karena salah satunya ada yang dirugikan. Tapi kalau hanya menyewakan tanah itu dibayar dengan emas atau perak dengan komparasi biaya, yaitu nggak masalah kata Rasulullah. Tapi kalau kayak tadi, nih sebagai bayarannya pohon-pohon sepanjang parit ini sama yang di muara-muara pohon sana itu. Nah, itu suatu saat ada yang dirugikan, maka nggak boleh. Nabi melarang sewa-menyewa yang seperti itu. Wa an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'ah wa amara bil mu'ajarah. Rawahu Muslim aidan. Dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muzara'ah sama dengan musaqah tadi itu, memperkerjakan, yaitu memberikan tanah garapan kepada orang lain dengan bagi hasil menurut perjanjian. Tanah garapan disewakan. Tidak boleh. Maka Rasulullah sama dengan musaqat, yaitu memberikan tanah garapan kepada orang lain dengan bagi hasil menurut perjanjian. Tanah garapan disuruh memekerjakan orang, hasilnya dengan perjanjian, misalnya 50-50. Sementara tanahnya tanah garapan, bukan miliknya. Milik Tuhan tanahnya katanya gitu. Dia cuma garap aja. Jangan seperti itu. Tapi kalau tanah dia yang jelas, Nabi memerintahkan lebih benar disewakan saja. Berapa per bulannya, berapa per tahunnya, lebih jelas daripada tanah garapan disewakan. Ternyata hal seperti ini banyak ya nggak banyak, adalah bukan banyak ya, di Jakarta gitu. Bantaran kali disewakan, dimanfaatkan, padahal tanah garapan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'talladhi hajamahu ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Rawahul Bukhari. Ibnu Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam. Berbekam ini dianggap memperkerjakan orang gitu. Mengambil tenaga orang dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Kan suka ada tuh bekam-bekam gitu.
Kemudian Nabi memberikan upah. Seandainya hal itu haram, maka beliau tidak akan memberinya upah. Jadi ternyata boleh memberikan upah kepada orang yang membekam kita, ngurut kita, mijit kita. Karena itu dianggap kita mempekerjakan orang lain untuk kepentingan kita. Boleh memberikan upah. Upahnya berapa? Nah, itu tidak ditentukan. Berarti bila kedua belah pihak sudah sama-sama menerima, itu sah berapapun saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 3 orang yang aku menjadi musuh pada hari kiamat, yang aku membencinya. Nah, ini ada 3 golongan yang dibenci oleh Allah di hari kiamat. Siapa mereka? Rajulun aqtabi summa ghadara. Orang yang memberikan perjanjian dengan namaku kemudian berkhianat. Wallahi, demi Allah, tallahi, demi Rasulullah, nanti saya akan beri, saya akan bayar. Nggak taunya dia berkhianat. Ini orang yang dibenci oleh Allah pada hari kiamat. Bawa-bawa nama Allah. Seringan kita tuh, gak usah bawa-bawa nama Tuhan deh gitu. Karena orang yang berjanji seperti itu membawa nama Allah terus berkhianat sangat dibenci, dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang pertama, wa rajulun ba'a khurran fa'akala samanahu. Orang yang menjual orang merdeka, zaman dulu ada jual beli budak gitu ya, lalu memakan harganya, nipu lah. Ini kias. Kalau zaman sekarang jualin apa tapi nipu hasilnya, ngomong yang enggak sebenarnya. Oh iya, itu laku 100.000 gitu, padahal lakunya 200, yang 100-nya ditipu. Nah, itu orang yang dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat. Markup dana termasuk itu, karena tidak melakukan yang sesuai dengan budget yang ada, apalagi sampai markupnya 100%, 200%, 300%. Nah, itu dimusuhi oleh Allah di hari kiamat. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Siapa lagi itu yang dibenci? Orang yang mempekerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya. Gaji pembantu rumah tangganya ditahan 3 bulan gak dikasih-kasih, supaya dia gak keluar sampai 6 bulan. Nanti gajinya pas mau pulang kampung. Tidak boleh seperti itu, kecuali kalau memang dibicarakan dulu
udah gimana nih, kamu gajinya mau diambil tiap bulan atau nanti pas mau pulang kampung aja akhir tahun? Udah disimpan di bapak aja, nanti pas mau pulang mau lebaran baru saya ambil semuanya supaya nggak habis. Itu boleh. Tapi kalau sengaja kita menahan dengan maksud supaya dia nggak keluar misalnya, nggak boleh. Karena kita sudah mempekerjakan orang, dia punya hak mendapatkan upah. Berapa? Ya harga pasarannya saja berapa, sesuai kesepakatan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal yang paling patut kamu ambil upahnya ialah kitab Allah. Artinya orang yang mengajarkan agama, yang mengajarkan baca Al-Quran, yang mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran, sehingga dia mengerti. Itu boleh mengambil upahnya. Nah, sebetulnya udah lazim ya mengambil upahnya. Cuma kadang-kadang kan ada orang bilang nggak boleh jual beli Al-Quran gitu. Ya, itu di Gramedia Quran dijual belikan. Maksudnya memutarbalikan ayat hukum yang seperti ini, dijelaskan hukum yang berbeda. Ya, seperti zaman kampanye dulu misalnya, apa itu, tahta syajarah, jangan berlindung di bawah pohon ini gitu. Padahal ayatnya bukan menerangkan tentang pohon itu, tapi dilintirkan oleh orang-orang yang berkampanye, jangan berlindung di bawah pohon beringin. Nah, itu tuh namanya memutarbalikkan ayat. Tapi mengajarkan ayat yang sebenarnya, bahkan itu berhak dikasih upahnya, gitu, orang yang mengajarkannya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tu al-ajira ajrahu qabla ayyajiffa araquhu." Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya. Jadi selesai kerja kasih gitu, jangan ditahan-tahan. Apalagi misalnya uang yang besar karena uangnya miliaran sama bosnya misalnya ya, didepositokan dulu gajinya 3 bulan kemudian karena baru jatuh tempo, depositonya keluar bunganya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kalau kecuali dengan kesepakatan, nanti hasilnya dibagi, lain lagi itu boleh. Tapi kalau tadi mengambil hasilnya itu kepentingan sendiri, karyawan yang bekerja ditahan gajinya ditunda-tunda, karena Rasulullah mengatakan berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya, segera. Itu harian atau mingguan itu. Orang kebutuhannya kan pekerja-pekerja yang berat seperti itu tiap hari kebutuhannya. Jadi kasihlah sebelum keringatnya mengering. Terakhir,
Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istajara ajiran falyusallim lahu ujratahu." Barang siapa mempekerjakan seseorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya. Jadi rundingan dulu. Kalau zaman kita sekarang ya kalau borongan ya borongan, dijelasin dulu gitu, jangan potong rumput di sekeliling rumah semuanya, tapi nggak ngomong upahnya berapa. Nah itu nggak boleh, ngomong dulu mau nggak dia gitu. Ini potong semuanya nih 300.000 ya gitu. Nanti terserah dia, misalnya dia nawar tambahin apa buat beli rokok, nah kita tambahin. Atau ya udah nggak apa-apa, nah boleh. Jadi jelas dulu gitu. Jadi jelas dulu berapa mau kita kasih upah supaya dia mengerjakan dengan senang hati. Itulah Bapak dan saudara semuanya beberapa hadis yang berkenaan dengan mempekerjakan orang atau sewa menyewa. Barangkali ada yang menambahkan atau bertanya, boleh, bila bisa nanti kita jawab, kalau enggak ya PR. Silakan Pak. Rasulullah itu ketika ke Syam, ke Syria, menjualkan barang-barangnya Khadijatul Kubra, dijujur gitu. Beda ya ini Rasulullah gitu. Ngomongnya juga sama, ini modalnya 50, maka saya jual 70. Tapi Rasulullah jujur bener gitu. Jujur gitu kan. Memang betul nih kurang bagus Pak, modalnya 30, maka saya jual 40. Rasulullah bener. Sekarang kasusnya kan banyak tuh di pasar. Memang seperti itu. Berapa nih baju? 150 ya gitu. Modalnya aja 90. Padahal modalnya nggak 90. Di situ dia bohongnya. Dosanya di situ. Dosanya penjual itu di situ. Andai kata penjual tadi ngomong nggak bisa, ini harganya tetap 100 saya jualnya. Jangan ngomong modal, karena kalau modal yang benar nggak apa-apa, tapi kalau berbohong tentang modalnya, di situ dia dosanya. Makanya innamal bai'u mislu riba, hampir-hampir jual beli itu seperti riba, karena tipis sekali gitu ngomongnya. Makanya kalau kita jual sesuatu, jangan ngomong modal. Ini saya jual 100, ditawar 90 boleh aja itu. Ditawar misalnya 50, jangan 50 lah, tambahin itu 70 biar saya dapat juga gitu untuk upahnya gitu. Jangan ngomong modalnya, karena kalau kita ngomong modalnya terus ternyata bohong, dosa kita gitu. Dosanya menipu, mengatakan modal yang nggak sebenarnya. Kecuali kalau memang kita mengatakan modal sebenarnya, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau kebohongan kayak tadi itu tidak boleh. Itu banyak terjadi di pasar-pasar. Makanya ketika kita masuk pasar, kata Rasulullah, bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri hadas suki wa ma fiha wa man fiha. Ya Allah, saya masuk pasar ini, jauhkanlah saya dari tipu daya orang-orang yang di dalamnya, atau apa-apa yang ada di dalamnya, atau siapa saja yang ada di dalamnya. Karena memang pasar sumber penipuan. Nah, bagaimana sekarang harga barang yang sudah ada bandrolnya? Itu lebih fair malah.
nggak usah tawar menawar. Emang dijual begitu, bapak mau beli harganya segitu, nggak mau nggak apa-apa. Itu lebih fair daripada tadi tawar menawar tadi itu yang ada unsur kebohongan modalnya. Iya kan, di mall-mall itu di swalayan orang tidak ada tawar menawar lagi. Yang ada ini barang harganya sekian, titik. Artinya pembeli itu suruh milih. Kalau mau beli-beli, enggak, karena udah jelas gitu. Tidak ada unsur penipuan. Jelas nih. Lebih mahal dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional. Loh, itu terserah pembeli. Mau beli di mana? Pokoknya di sini harganya segitu. Iya kan? Saya cuma ngelayanin aja, Pak, harga udah ditentukan. Nah, itu lebih fair. Itu Pak Haji kira-kira. Yang pertama, sebelum keringatnya kering itu tergantung pembicaraan. Tapi kalau kerjaan itu, ini yang dimaksud ini nunda-nunda gitu loh. Kalau yang bulanan ya memang dia sudah gaji bulanan tanggal 27 gajian. Jangan ditunda tanggal 5. Itu namanya dia udah menzolimi pekerja tadi, begitu. Jadi kalau tanggal 5 turun, 5 turun gajinya gitu. Kalau emang harian, sore harinya karena kerja cuma sehari, ya turunkan. Tapi kalau tadinya kayaknya kerja cuma sehari, kayaknya kok 2 hari, besok aja sekalian dia upahnya apa sudah selesai? Iya Pak, nggak apa-apa gitu. Fleksibel aja sebetulnya. Yang nggak boleh ini kita menunda-nunda, apalagi tadi itu menundanya sampai 3 bulan karena duit karyawan 1.000 karyawan dengan masuk didepositokan mengambil keuntungan. Wah, itu sudah mendolimi orang yang bekerja kalau begitu. Nah, berapa maksimal kita boleh mengambil upah? Karena ini jual beli barang yang kelihatan, maka tidak ada batasnya. Bisa 100%, bisa 50%, berapa saja tidak ada. Karena yang kita jual adalah barang. Saya jual kacamata ini misalnya. Pak, berapa kacamata ini? Ini saya jual 300.000. Padahal kita sudah ngambil keuntungan dari produknya ini, dari sananya 100.000. Tidak masalah. Kenapa? Karena yang kita jual adalah barang kelihatan. Pak, saya mau beli ini, tawar menawar. Nah, di situ nanti terjadi antarodin namanya kalau dalam bahasa agamanya. Saling suka antara pembeli dan penjual, sah. Karena yang dijual adalah ini barangnya, harganya segini, terjadi tawar menawar, sah. Sama kita dengan menjual apa saja. Jual tanah misalnya ya, nggak sesuai dengan NJOP misalnya. NJOP-nya cuma 10 juta, kok kita jual 20 juta. Bapak zalim, nggak bisa begitu. Ini kan saya menjual tanah kelihatan. Ini tanah bener NJOP-nya segitu, tapi saya mau jual 20 juta per meter. Gimana Bapak mau beli enggak? Barangnya kelihatan ada, ukurannya ada, semuanya ada, boleh, tidak masalah. Kalau yang seperti itu. Beda dengan kasus yang tadi itu, modalnya dia segini. Nah, ini udah bohong, di modalnya dia udah bohong. Maka jangan bicara modal kalau jual beli. Bicara harga jual, jangan bicara harga beli. Beli kan rahasia penjual, berapa aja boleh. Jual berapa aja boleh, selama pembelinya mau, karena yang dijual kelihatan. Itu. Kalau menjual yang nggak kelihatan nanti ada babnya lagi itu, yang jual ikan di empang, ya, jual buah-buahan yang masih pentil-pentil. Nah, itu nanti ada babnya tersendiri, itu nggak kelihatan, nggak boleh. Ini kan barang kelihatan. Jadi boleh kita mengambil keuntungan dari produk berapa saja, karena yang kita jual adalah kelihatan. Jadi yang beli bisa nawar, yang jual bisa menawarkan harga, boleh. Ya, udah suruh ya, Pak Haji, Bang. 55 berarti pas ya. Ya, kalau ada, kalau nggak ada kita tutup saja. Kalau ada nggak pembahasan lagi. Baik, kita tutup
pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kesalahan kekurangan bisa kita perbaiki lagi di pertemuan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.